Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di wawancara saya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Uswatun Solihah, yang mana merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mohon maaf, sekali lagi kami akan membahas mengenai salah satu isu yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mahasiswa, yaitu mengenai hak warga negara dalam mendapatkan kelayakan pendidikan secara adil di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dan kalau kita melihat pendidikan di Indonesia saat ini itu sedang mengalami tantangan dan polemik yang cukup banyak ya, mulai dari kenaikan ekonomi, kemudian biaya hidup mahasiswa yang mulai setiap tahun itu naik, dan ketimpangan fasilitas di dunia pendidikan, dan bahkan ada beberapa mahasiswa yang mereka itu secara rela bekerja sambil kuliah demi mempertahankan pendidikan mereka. Dan akhir-akhir ini kita juga melihat ya teman-teman, bahwasannya kondisi ekonomi Indonesia itu mengalami mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu nilai rupiah yang melemah dari dolar, yang mana hal tersebut itu akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari harga pokok naik, kemudian biaya hidup yang mulai naik juga tanpa dibarengi oleh naiknya gaji atau UMR di daerah-daerah. Dan juga secara cepat atau lambat dampak tersebut itu akan berdampak bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Banyak mahasiswa yang mereka mulai merasa khawatir mengenai soal biaya kuliah, biaya kos, kemudian transportasi, dan kehidupan belajarnya sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka juga akhirnya secara terpaksa bekerja sambil kuliah demi mempertahankan pendidikan mereka. Ada beberapa juga dari mereka yang mulai mempertimbangkan untuk berhenti kuliah karena adanya tekanan ekonomi. Padahal kalau kita lihat ya dari segi dasar negara kita, yaitu Pancasila, yaitu pada sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita kaitkan dengan tema kita di wawancara kali ini adalah setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan kelayakan yang sama dalam hal pendidikan, tanpa mereka itu harus dibayang-bayangi tentang kondisi ekonomi mereka. Selain itu, di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 juga dijelaskan bahwasannya setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, dan negara itu wajib membiayai serta memberikan atau menyelenggarakan sistem pendidikan secara secara nasional. Namun, yang menjadi pertanyaan kali ini adalah apakah hak-hak pendidikan itu sudah benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia, atau bahkan hak kondisinya itu dari sistem pendidikan itu saat ini membuat pendidikan secara perlahan-lahan akan terbagi atau menjadi sesuatu yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Nah, untuk membahas tema tersebut, hari ini saya bersama salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yaitu Tegar Musyahid, yang akan membahas dan berbagi pengalaman serta pandangan mengenai tema tersebut. Selamat datang Mas Tegar. Selamat datang. Apa kabarnya menjalani perkuliahan yang kurang lebih 1 tahun, kurang lebih mau 1 tahun ini ya, lebih tepatnya di Jogja ya? Betul, ya harus waras lah untuk menghadapi perkuliahan dalam 1 tahun ini hampir ya. Oke. Oke, Mas Tegar, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu menurutmu nih dari sudut pandang Mas Tegar sebagai mahasiswa yang ada di Jogja, bahkan yang ada di Indonesia ya saat ini, gimana sih kondisi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia saat ini? Oke, menarik pertanyaan sebenarnya. Kalau dilihat dari sudut pandang mahasiswa, pendidikan di Indonesia saat ini itu sekarang itu bisa dibilang paradoks.
Kenapa seperti itu? Kita melihat dari dua sisi. Di sisi pertama, kesempatan kuliah pada zaman sekarang itu lebih mudah diakses daripada zaman dulu. Kenapa seperti itu? Karena sekarang itu kampus itu sudah banyak. Terus akses informasi juga sudah cepat kita bisa ketahui. Terus beasiswa-beasiswa juga sudah semakin banyak. Terus dari sisi yang kedua seperti apa? Nah, banyaknya mahasiswa merasa sistem pendidikan tinggi sekarang itu semakin berat secara ekonomi dan mental. Kenapa seperti itu? Beberapa realitas yang sering saya ketahui itu para mahasiswa itu eh, banyak yang kerja sambilan, contohnya kerja part time, terus ya ada yang nyopi dan segala macam. Itu banyak dari mahasiswa-mahasiswa sekarang. Dan juga banyak mahasiswa juga yang mencari beasiswa gitu. Iya. Nah, terus tekanan akademik dan tekanan finansial itu berjalan seiringan. Lah, akibatnya apa yang akan terjadi? Sebagai mahasiswa, kehilangan fokus belajar. Karena itu, mahasiswa lebih memilih bertahan hidup untuk melanjutkan perkuliahannya ketimbang fokus kepada pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh dosen di kampus seperti itu. Baik, baik, baik. Oke, tapi kalau aku boleh berpendapat juga ya, kalau menurutku nih, sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini saat ini menurutku mereka ada dua sisi. Yang pertama itu ada sisi di mana pemerintah itu menuntut kita sebagai generasi muda atau generasi Gen Z ya, biasanya kita menyebut diri kita, itu menuntut kita agar memiliki kualitas pendidikan yang baik dan sumber daya manusia yang baik juga demi masa depan bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain ini karena dua sisi ini keterbalikan ya. Di sisi yang kedua ini realitanya banyak sekali mahasiswa itu yang mereka itu sangat sulit bertahan di dunia pendidikan karena masalah ekonomi ini. Oke, kan kita akhir-akhir ini kan nilai rupiah itu mulai melemah kan ya, dan harga kebutuhan pokok juga meningkat. Menurutmu nih, kondisi ekonomi seperti sekarang yang terjadi di Indonesia itu kan mulai berdampak secara langsung terhadap kehidupan mahasiswa. Menurutmu gimana? Nah, kalau melihat dari sudut pandang ekonomi, memang itu tidak jauh-jauh keterlibatannya kepada mahasiswa. Kenapa seperti itu? Di Indonesia saat ini orang-orangnya itu jelas tidak kaya semua. Iya, benar sekali. Ada orang yang miskin, terus ekonominya menengah, terus ada orang yang kaya. Lah, kalau pertanyaannya tentang ekonomi, itu seharusnya ya kita melihat dari sudut pandang pemerintah, seharusnya banyak memberikan beasiswa-beasiswa kepada para orang-orang yang sedang berproses, sedang berpendidikan itu. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang belum belum kuliah, mau kuliah itu bimbang. Salah satunya karena faktor ekonomi. Betul sekali. Nah, faktor ekonomi itu dia ketika lulus sekolah SMK atau MA itu bingung apakah mau lanjut kuliah atau mau bekerja saja, kan seperti itu. Padahal keinginan anak-anak itu mungkin saja dia kepengen kuliah, tapi biayanya tidak ada seperti itu. Iya ya, saya juga setuju tentang pendapat Tegar tentang hal tersebut. Kan kalau dipikir ya, kan kita balik lagi ke kondisi ekonomi yang ada di Indonesia sekarang, kan nilai rupiah lemah juga kan, dampaknya itu bukan aja ke ekonomi, tetapi juga ke pendidikan lagi kan, mulai dari harga laptop naik, kemudian biaya internet ya, paket data itu naik juga, terus biaya hidup kita mahasiswa, apalagi kita kan sama-sama perantau nih di Jogja kan, biaya hidupnya naik juga. Nah, pada akhirnya secara cepat atau lambat mahasiswa bakal kena dampaknya juga kan dari kondisi ekonomi tersebut. Nah, karena itu menurutmu nih
apakah kondisi ekonomi sekarang yang ada di Indonesia ini memperbesar ketimpangan atau gap ataupun jarak yang ada di Indonesia? Oke. Nah, yang saya katakan tadi itu ekonomi-ekonomi yang ada di Indonesia itu tidak semuanya orang kaya. Lah, terjadi ketimpangan sosial atau tidak di situ? Jelas Mm-mm. pasti terjadi ketimpangan Betul, betul. sosial. Karena akses-akses pendidikan di Indonesia ini, saya kira itu semacam jual beli pendidikan kalau menurut saya. Iya, iya. Karena di sistem-sistem pendidikan di Indonesia itu orang-orang kaya itu lebih mudah mengakses pendidikan ketimbang orang-orang yang ekonominya menengah ke Betul, bawah. betul, betul. Dan itu Gitu. terjadi sekali ya di Terjadi sekali Indonesia. di Indonesia. Karena banyak yang saya ketahui orang-orang di apa anak-anak bangsa di Indonesia ini salah satunya di desa-desa itu seperti itu. Dia Mm-mm. bingung kuliah karena faktor ekonomi. Gak jauh-jauh lah. Orang tua saya saja itu ragu, sempat ragu saya kuliah karena ekonominya itu tidak stabil. Betul, betul. Dan orang tua itu pasti berpikir apakah saya sanggup menyekolahkan anak saya untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Belum lagi ini ya teman-teman kita mahasiswa itu banyak dari mereka yang harus rela bekerja sambil kuliah untuk bukan untuk mencari pengalaman ya, tetapi untuk bertahan hidup di dunia pendidikan saat ini. Ada teman-teman kita nih yang jadi freelance, kemudian barista, ada juga yang jadi driver Shopee Food dan lain sebagainya. Yang bahkan mereka itu rela ya kurang tidur, kurang istirahat demi tetap bisa membayar biaya pendidikan mereka. Dari ini nih pertanyaanku, menurutmu nih apakah ketika mahasiswa harus bertahan hidup dalam kutip hanya untuk mendapatkan pendidikan, berarti sistem pendidikan kita itu masih bisa disebut sehat atau enggak nih? Waduh, itu kita bahas nanti ya tentang pendidikan kita itu masih sehat atau enggak sih sebenarnya ya. Iya. Oke, menurutku ketika banyak mahasiswa harus fokus bertahan hidup demi bisa mempertahankan dirinya masih bisa kuliah di kampus tersebut, itu pastilah tidak sehat. Iya. Karena idealnya pendidikan tinggi memang menuntut para mahasiswa untuk bisa berpikir baik intelektual, mental maupun disiplin. Betul, betul, betul. Gitu. Tetapi perjuangan itu seharusnya eh, berpusat pada proses belajar dan pengembangan diri, bukan sekedar bertahan secara ekonomi. Berarti Baik, baik, di baik. situ bukan hanya sekedar, pokoknya tidak hanya sekedar untuk ekonomi, untuk membayar UKT contohnya, tapi harus di situ tujuannya untuk mengembangkan diri juga. Nah, seperti itu. Terus kita kalau mahasiswa terus cemas soal UKT, terus harus bekerja berlebihan sampai itu tadi tidak tidur dan segala macam itu, maka energi yang seharusnya dipakai untuk berpikir itu malah akan habis sia-sia untuk survival seperti itu. Oke, Ya oke. kita di sini tujuannya untuk mencari ilmu, malah kita semacam survival di Oh, hutan nih gitu. iya, Nah, untuk seperti itu. bertahan hidup Iya. ya di kampus ini demi pendidikan ini. Iya. Oke. Kan kita lihat juga ya dari segi eh, ekonomi, masyarakat kan sekarang lagi sulit karena krisis ekonomi juga ini. Jadi biaya pendidikan kan semakin otomatis semakin naik Iya, kan, iya, biaya UKT betul. yang makin tinggi juga kan. Nah, belum lagi sempat nih ramai kan di tahun kita awal masuk perkuliahan itu kan mengenai kenaikan UKT ya Ya. di beberapa kampus, dan banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa itu melakukan aksi protes karena ya kalau nggak diprotes UKT setiap tahun akan meningkat Semakin naik. terus. Ya. Nah,
Belum lagi jalur-jalur mandiri yang bahkan di beberapa kampus negeri itu biaya masuknya tergolong tidak masuk akal. Ada Iya. yang belasan, puluhan, bahkan ratusan juta Ah, kan hanya untuk masuk kuliah iya. saja. Belum untuk menjalani perkuliahan tersebut Hmm. kan. Nah, dari pertanyaanku nih, apakah pendidikan di Indonesia ini secara tahun per tahun perlahan-lahan itu mulai bergeser, yang mana awalnya nih dari hak itu Hmm. emang hak warga negara kita Iya. sebagai warga negara Indonesia menjadi sesuatu yang bersifat komersial. Wah, itu aduh, kita membahas tentang kontroversial ya. Jadi menurutku negara itu sudah hadir di di pendidikan di Indonesia saat ini. Mm-mm. Namun eh, kampus-kampus itu banyak fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi Hmm. gitu. Semacam seperti eh, mungkin ada perpustakaan kurang buku atau Hmm. lab-labnya kurang peralatan, itu seperti itu. Nah, seharusnya pemerintah itu menyoroti di bagian situnya. Oke lah, pemerintah sudah memberikan beasiswa dan segala macam, ada beasiswa KIP kuliah, terus LPDP. Namun, pemerintah itu belum terlalu terjun ke dalam fasilitas-fasilitas kampus itu. Lah, kenapa kok kampus-kampus itu terlihat seperti komersial tadi? Karena fasilitas-fasilitas yang ada di kampus itu belum memadai, karena ada praktikum dan segala macam kan kan harus sesuai kan Iya, sama prosedur yang prosedur ada, yang ada seperti itu. betul-betul. Jadi seperti itu. Kenapa UKT itu bisa mahal dan terus mandiri. Nah, ini mandiri menarik nih. Nah, mandiri itu eh, lebih kejam lagi sebenarnya. Mm-mm. Karena Saya rasa juga begitu. di sistem mandiri ini itu jadi hak-hak berpendidikan oleh anak-anak bangsa itu berkurang. Jadi tidak semua merasakan pendidikan. Iya, Karena iya. apa? Karena oke lah kampus mengadakan tes jalur mandiri. Tapi di tes jalur mandiri itu biayanya sangat mahal sekali. Betul. Saya juga Nah, ngerasain itu. nah di situ kalau seandainya tes mandiri itu sangat mahal, otomatis yang bisa merasakan pendidikan-pendidikan di Indonesia ini orang-orang yang kaya-kaya semua. Kalau Hmm, orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu agak sulit karena susah mengaksesnya, karena ekonominya itu cukup untuk makan saja, betul, seperti betul, itu. betul. Oke. Eh, kalau kita balik lagi nih dari omonganku yang pertama, kan hak kita sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya, Ya, yang mana hak tersebut itu emang udah ada dan negara itu wajib membiayai kita sebagai mahasiswa atau pelajar di sini dan menjamin akses kita ya meraih pendidikan tersebut ya. secara adil juga seluruh masyarakat Indonesia. Tapi menurutmu nih, apakah negara itu emang udah cukup baik dan hadir dalam memenuhi hak pendidikan masyarakatnya di tengah kondisi ekonomi saat ini? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang pemerintah, pemerintah itu sebenarnya sudah hadir. Ya, tadi yang saya sebutkan, pemerintah itu sudah menyelenggarakan beasiswa KIP, terus beasiswa LPDP. LPDP itu dari pemerintah bukan ya? Ya, dari Dari Kementerian Agama, ya. cuma mereka bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Nah, itu kan otomatis kalau dilihat dari sudut pandang beasiswa itu tadi, otomatis pemerintah sudah turun langsung untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Oke. Namun, banyak juga hak-hak masyarakat Indonesia itu belum terpenuhi semua. Nyatanya masih ada anak-anak yang belum sekolah. Saudara-saudara kita di Papua sana banyak yang belum merasakan pendidikan yang layak. Ada juga Hmm. dulu kasusnya tentang anak yang tidak mampu membeli buku terus bunuh diri kan Betul, itu iya, kan. itu Nah, emang miris sekali nah, bagi pemerintah kita itu harus menjadi evaluasi yang penting banget itu. betul. Karena apa? Karena eh, anak-anak itu cintanya dengan ilmu itu sangat dalam sebenarnya. Namun pemerintah itu acuh tak acuh terhadap Hmm, permasalahan-permasalahan seperti iya, itu. iya, iya. Hanya permasalahan-permasalahan yang
dianggap biasa-biasa saja mungkin ya. Hmm. Tapi kita sebagai mahasiswa ya kita harus bersuara terus untuk mempertahankan pendidikan ini supaya bisa merata kepada seluruh anak-anak bangsa di Indonesia saat ini. Oke, baik-baik. Oke, eh, ketika kita bicara ya, selain dari persoalan biaya pendidikan, aku juga lihat nih beberapa kampus di Indonesia itu banyak sekali yang ada ketimpangan fasilitas ya, yang masih belum merata dari antara yang kota sama daerah. Mahasiswa-mahasiswa di kota-kota besar itu mereka memiliki akses teknologi yang baik, internet cepat, dan fasilitas-fasilitas yang lengkap juga. Tapi di beberapa daerah, terlebih lagi di Indonesia ini ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mereka kesulitan akses ekonomi dan fasilitas mereka yang dibilang kurang memadai juga. Jadi nih pertanyaanku, menurutmu Tegar nih, apakah pendidikan di Indonesia ini udah benar-benar dibilang merata? Nah, kalau pendidikan di Indonesia ini dibilang merata atau tidak, menurut aku tidak merata. Hmm, Karena jelas tadi yang dijelaskan kamu tentang pendidikan-pendidikan yang ada di kota, terus yang ada di desa, itu sangat jauh berbeda. iya iya. Terjauh lagi di daerah-daerah Papua sana, banyak banyak sekolah-sekolah yang masih belum ada fasilitas yang memenuhi di sana. Contohnya meja, kursi dan segala macam itu masih tidak layak. Bahkan ada juga sekolah yang masih belum ada eh, apa ini? Upin, lantai. Iya lantainya Iya. seperti itu. Jadi kalau dibilang merata atau tidak, menurut saya tidak merata Iya, karena iya. fasilitas-fasilitas di sana belum belum sama rata semua. Contohnya, apalagi di daerah Papua sana, internet juga susah. Terus Mm-mm. akses-akses kayak semacam laptop, terus HP dan segala macam itu sangat susah. Kenapa kita harus di sana ada juga laptop, internet, terus HP juga? Karena kita harus takutnya orang-orang di Papua sana ini tertinggal sama kita Oh, sekarang. Jadi oke, oke. kita harus informasi itu kita harus sama rata lah itu dari entah itu kan kita di kota-kota kan mencari mencari sumber informasi itu mudah sekali tinggal klik di HP Iya, ketemu betul. gitu. Kalau di sana beda sama kita kan gitu. Nah, pemerintah itu harus menyoroti ke sana juga. Banyak-banyak ketimpangan di sana gitu loh. Seperti itu. Mm. Oke, kan tadi Tegar juga udah bilang nih bahwasannya pendidikan atau era sekarang ini kan udah masuk era digitalisasi dan erat sekali kita ya sama AI ya. Nah, Nah, banyak juga dari kita yang melakukan tugas-tugas itu harus berbasis teknologi dan pembelajarannya mulai beralih ke digital juga kan. Nah, tapi karena kasus tadi itu kan kondisi ekonomi di masyarakat Indonesia kan sekarang terus menurun dan ketimpangan fasilitas dan lain sebagainya juga kan. Berarti apakah transformasi pendidikan digital ini justru bisa memperlebar ketimpangan di dunia pendidikan? bagus. Ya, menurut saya jelas ada ketimpangan di situ. Karena seharusnya orang-orang pada zaman sekarang itu tahulah apa itu AI. Mm-mm. Jangan sampai zaman-zaman sekarang itu dibodohi oleh AI. Iya, iya. Itu karena sekarang banyak sekali kasus-kasus penyalahgunaan AI tersebut. Nah, seandainya kok teman-teman kita yang belum ada informasi itu belum tahu apa itu AI terus dibodoh-bodohi dengan AI kasihan mereka gitu jadi jelas di situ kalau ketimpangan sosial jelas ketimpangan sosial di situ. Oke, kita lanjut lagi ya ke sesi selanjutnya. Ketika kita melihat kondisi Indonesia juga sekarang, menurutmu nih, apa dampak jangka panjang bagi negara Indonesia jika pendidikan semakin tahun itu semakin sulit dijangkau atau diakses oleh masyarakat karena masalah ekonomi tadi? Nah, gimana kalau kita melihat jangka panjang itu eh, seharusnya negara itu atau melakukan evaluasi secara mendalam karena kalau seandainya pendidikan kok disebabkan dengan faktor ekonomi itu sangat 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 mengecewakan sekali, Miris sekali miris ya. sekali. Seharusnya pendidikan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Lah sekarang
pada prakteknya masyarakat Indonesia masih ada yang belum merasakan pendidikan yang layak seperti itu. Jadi pemerintah itu harus sangat berbenah dalam kasus ini karena itu sangat penting sekali. Salah satu target pemerintah kan seharusnya kan mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi seharusnya itu sudah tugas pemerintah lah. Ya entah itu dengan cara menambah beasiswa yang semakin banyak atau mungkin fasilitas-fasilitas terjamin, beberapa kampus harus ada fasilitas yang memenuhi persyaratan gitu kan. Seharusnya menyoroti seperti itu. Katanya kan pemerintah sekarang kan akan mengadakan pendidikan gratis. Nah, pertanyaan saya kan di sini kan apakah itu sudah terselenggarakan atau belum? Pemerintah sekarang itu masih sibuk dengan MBG-nya kan? Iya betul sekali. Jangan pemerintah itu jangan mementingkan isi perut saja, tapi untuk jangka panjang kita sebagai manusia itu yang diperlukan itu pikiran kita. Gimana caranya kita bisa hidup dan segala macam kan itu cara berpikir kita. Kalau seandainya pemerintah masih memikirkan MBG terus, yang dipenuhi itu hanya sebentar karena isi perut ini akan cepat lapar kan? Iya betul sekali. Kalau isi otak, ilmu dan segala macam itu jangka panjang dan tidak akan pernah hilang lah, intinya seperti itu. Jadi menurut saya itu kalau dampak jangka panjangnya itu seperti itu. Pemerintah harus berbenah dalam kasus yang sangat penting ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa seperti itu. Oke, baik. Oke, dari obrolan kita nih hari ini kita bisa lihat bahwasannya persoalan pendidikan yang ada di Indonesia ini bukan hanya berfokus pada soal kita belajar di sekolah maupun di kuliah saja ya. Di balik dunia pendidikan ini juga ada kaitannya sangat erat dengan persoalan ekonomi, kemudian keadilan sosial, dan bagaimana caranya negara itu menjalankan tanggung jawabnya terhadap hak-hak warga negaranya. Dengan melemahnya nilai rupiah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil ini ternyata memiliki dampak loh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan, mulai dari meningkatnya biaya hidup mahasiswa, kemudian mahalnya kebutuhan belajar, sampai semakin besarnya ketimpangan akses pendidikan. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya kondisi ekonomi nasional itu sangat amat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat Indonesia. Padahal dalam Pancasila sudah dijelaskan khususnya di sila kelima bahwasannya keadilan sosial itu seharusnya menjadi dasar atau bare minimum lah untuk pemerintah menjalankan hak bagi warga negara atau kewajiban bagi pemerintah menempatkan kesempatan yang sama dan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar juga 1945 juga menegaskan bahwasannya pendidikan itu adalah hak setiap warga negara dan negara wajib loh untuk menjamin pelaksanaannya. Namun, ketika kita lihat secara realitanya yang ada di lapangan, karena ketika kita berencana dan akan selalu berbeda dengan di realita atau di lapangannya, yang mana dalam kasus ini di lapangannya itu menunjukkan bahwasannya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa atau banyak sekali masyarakat yang mereka harus berjuang secara keras sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kesimpulan pada wawancara kali ini itu adalah bahwasannya pendidikan itu tidak boleh dipandang hanya sebagai kebutuhan pribadi atau komoditas ekonomi saja, tapi sebagai hak dasar warga negara yang emang kita itu harus jaga bersama-sama. Negara itu memiliki kewajiban untuk memastikan pendidikan terhadap warganya agar dapat diakses seluruh masyarakat dengan mudah, terutama di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dan kita juga ya sebagai mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting untuk tetap peduli, kemudian berpikir kritis, memberikan aspirasi dan suara demi mengawal kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan pemerintah itu agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tetap berpihak kepada rakyat.
Karena pada akhirnya ya kualitas pendidikan kan akan menentukan masa depan kita bangsa Indonesia. Oke, terima kasih kepada narasumber kita Tegar Musyahid yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kita berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat menarik sekali ya. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan wawancara kali ini. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.